Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Anjani. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi terkait 3 materi. Yang pertama, materi tentang penyebab ataupun masalah dan kebijakan pada pengembangan sistem informasi. Kedua, saya akan membahas tentang perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Lalu yang ketiga, saya akan membahas materi tentang pembuatan estimasi ataupun perkiraan biaya anggaran pada proyek sistem informasi. Langsung saja saya akan membahas ketiga hal tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait 3 materi yang sudah saya katakan tadi dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pertama, pembahasan kesimpulan materi pada penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kedua, pembahasan kesimpulan materi tentang merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Lalu yang ketiga, tentang pembahasan kesimpulan materi membuat estimasi ataupun perkiraan anggaran proyek pada sistem informasi. Selanjutnya, adapun alasan yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Pertama, terdapat permasalahan pada sistem lama. Kedua, bertumbuh kembangnya suatu organisasi. Ketiga, untuk meraih kesempatan ataupun peluang usaha dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, adanya permintaan ataupun perintah instruksi dari pimpinan atau pihak eksekutif. Kelima, adanya perkembangan teknologi baik software maupun hardware. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab atau masalah pada pengembangan sistem informasi. Pertama, skop atau pandangan. Di sini skop ini adalah cakupan atau skop proyek yang terkadang hal ini yang terjadi perdebatan antara pelaksana proyek dengan pemilik proyek tersebut. Jadi skop ini menjadi luas ya, sehingga diakibatkan permintaan owner yang datang terus-menerus dapat mempengaruhi waktu dan pelaksanaan proyek serta biaya proyek tersebut. Kedua, timing waktu, di mana dimensi berikutnya ini adalah dimensi waktu yang salah satu faktor penyebab masalahnya. Ketiga, cost biaya, yang dimana dimensi ini besar kecilnya alokasi biaya untuk pelaksanaan proyek akan benar-benar mempengaruhi waktu dan tentunya kualitas yang nantinya diharapkan. Keempat, kualitas proyek pengembangan. Kualitas ini hal yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek, menyangkut kualitas ataupun akhir dari proyek ini yang nantinya dihasilkan. Selanjutnya, sumber daya manusia, yang mana SDM ini kita harus mengelola manusia dengan berbagai karakter sifat yang memang bukanlah hal yang mudah pada suatu proyek yang memang sifatnya sementara dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Baiklah, selanjutnya faktor penyebabnya adalah komunikasi. Sering terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman yang terjadi baik antar tim proyek, sehingga hal ini menjadi hal yang biasa terjadi untuk masalah pengembangan proyek sistem informasi. Selanjutnya, perubahan rencana. Hal ini terjadi biasanya munculnya banyaknya permintaan-permintaan baru secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak klien dalam waktu yang tidak memungkinkan. Ini menjadi salah satu permasalahan juga. Selanjutnya, data yang ketidakakuratan data ataupun salah
mengambil informasi yang tepat ini juga menjadi permasalahan yang penting dari pengembangan sistem informasi. Selanjutnya kebijakan. Ada 3 kesimpulan yang saya ambil dari kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, dengan adanya kebijakan, maka pengembangan proyek sistem informasi baru dapat dikembangkan. Tanpa adanya kebijakan, tidak akan adanya pengembangan pada proyek tersebut. Kedua, dengan adanya perencanaan yang baik, maka pengembangan proyek sistem informasi juga akan berjalan dengan sangat efektif. Tanpa adanya perencanaan baik, tidak mungkin ada yang namanya pengembangan proyek berjalan dengan efektif. Ketiga, tanpa support maupun dukungan ataupun dorongan dari eksekutif atau biasa manajemen puncak, mungkin tidak akan ada yang namanya kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Selanjutnya, yang saya dapat kutip adalah yang dapat melakukan kebijakan artinya adalah manajemen puncak, yang mana manajemen ini mempunyai hak dan kebijakan dalam memilih serta memutuskan perintah ataupun instruksi dalam pengembangan sistem informasi. Ada 3 konsep manajemen proyek yang harus diperhatikan. Pertama, manusia, yang pastinya berhubungan dengan kesiapan organisasi dalam menyelesaikan masalah dengan nantinya melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut pengembangan sistem. Kedua, masalah, mencari objektivitas masalah tersebut dan ruang lingkupnya serta didefinisikan dengan teknik dan batasan. Ketiga, proses, struktur kerja yang dibangun untuk pengembangan harus komprehensif dan tidak kompleks sehingga mudah untuk dilakukan prosesnya tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Adapun tahapan perencanaan proyek terdapat 6 poin. Pertama, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan seperti metode yang digunakan, tujuan dari proyek tersebut digunakan serta kebutuhannya apa. Kedua, mengidentifikasikan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya diperlukan untuk tujuan proyek tersebut. Lalu ketiga, organisasi proyek disiapkan dan dirancang. Keempat, jadwal untuk setiap aktivitas yang dibuat untuk pelaksanaan proyek. Lalu yang kelima, mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan proyek. Dan keenam, mengestimasi waktu dan biaya serta performansi penyelesaian proyek tersebut. Baiklah, selanjutnya adapun beberapa metode pengembangan sistem informasi yang saya rangkup di sini terdapat 4. Pertama, System Development Life Cycle atau SDLC, di mana SDLC ini merupakan metodologi umum yang siklusnya dalam siklus pengembangan sistem dapat dikatakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama dengan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Yang kedua, metode prototyping. Metode prototyping ini adalah suatu proses iteratif dalam pengembangan sistem rekrutmen, di mana kebutuhan yang diubah ke sistem bekerja atau working system secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Ketiga, RAD, Rapid Application Development, di mana penggabungan beberapa metode atau teknik struktur. Selanjutnya, metode spiral, yang mana pada awalnya metode ini adalah model bisnis, model proses perangkat lunak yang secara evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe tersebut dengan cara mengkontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Selanjutnya, saya akan membahas tentang membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi, di mana alat bantu yang biasanya digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah Work Breakdown Structure, di mana WBS ini sering digunakan. Kenapa? Karena detail aktivitas yang menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang lebih operasional dan mudah dimengerti oleh banyak orang, sehingga Work Breakdown Structure ini untuk menguraikan detail pekerjaan sering digunakan orang karena mudah dan sangat lebih dimengerti oleh orang lain.
Selanjutnya struktur WBS diagram. Di sini saya jelaskan singkat terkait struktur WBS diagram, di mana ada project, task atau task 1, task 2 sesuai dengan indeks angkanya yang dikerjakan, di mana dalam task ini ada juga subtask yang nantinya mengerjakan detail pekerjaan dari task-task yang sudah didefinisikan. Selanjutnya, membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat estimasi biaya. Pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Kedua, kebijakan estimasi biaya. Ketiga, pernyataan diagram WBS. Keempat, rencana manajemen proyek. Nah, di sini estimasi biaya yang dilakukan ada 6 unsur. Pertama, menganalogikan, lalu yang kedua, penggunaan biaya satuan sumber daya. Ketiga, menggunakan parameter. Keempat, PL manajemen proyek. Kelima, menganalisis dokumen lelang. Keenam, memberi cadangan untuk setiap fase pada kegiatan. Kutipan anggaran proyek yang saya tangkap adalah menentukan jumlah uang yang diperlukan dalam sebuah proyek yang nantinya digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama perencanaan dimulai sampai selesainya proyek tersebut. Adapun penyusunan anggaran proyek terdapat 4 poin. Pertama, pernyataan cakupan proyek. Kedua, estimasi biaya serta kegiatan dan rincian lainnya. Ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan keempat, kontrak. Di sini terdapat komponen biaya. Pada estimasi anggaran biaya ada 4 di sini biaya-biaya yang menjadi komponen biaya pengembangan sistem informasi, yaitu biaya pengadaan. Biaya pengadaan di sini biaya yang dikeluarkan pada tahun-tahun pertama ataupun initial cost sebelum sistem ini nantinya dioperasikan. Kedua, biaya persiapan operasi. Biaya-biaya ini terjadi di awal-awal tahun sebelum sistemnya nanti dioperasikan. Ketiga, biaya proyek, di mana biaya proyek ini berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk pengimplementasian sistem nanti. Keempat, biaya operasi, di mana biaya-biaya ini nantinya dikeluarkan saat pengoperasian sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya perawatan ini dilakukan saat maintenance sistem, perawatan saat sistem dilakukan masa operasinya. Adapun komponen manfaat, pertama keuntungan berwujud, di mana di sini keuntungan berwujud ini berupa penghematan ataupun peningkatan di dalam perusahaan yang bisa diukur secara kuantitas dan bentuk dalam satuan nilai uang. Lalu yang kedua, keuntungan tak berwujud, di mana keuntungan ini adalah keuntungan yang sulit ataupun tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Mungkin ini saja dari presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini penjelasan ataupun presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyebutan kalimat maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.